Sekarang kita lanjut ya. Bagaimana prosedur untuk mencari solusi dari sebuah problem struktur ini ya. Nah, di sini kasus yang kita angkat sebagai contoh adalah kasus di mana ada dua elemen spring di sini, yaitu elemen spring yang pertama. Ini adalah elemen spring yang pertama, kemudian elemen spring yang kedua ya. Kita bisa lihat. Nah, dari kedua elemen spring ini maka diketahui besarnya gaya dari luar adalah gaya X1 ini ada, X1 sama dengan X1, X2 nya juga ada, X2 sama dengan X2 ya. Kemudian displacementnya atau kondisi batas yang didefinisikan di sini adalah U3 sama dengan 0. Jadi posisi displacement pada simpul 3 itu sama dengan 0. Jadi di sini dimodelkan dalam bentuk tumpuan jepit ya. Di sini ada jepitnya. Selanjutnya yang diketahui bahwa besaran konstanta pegasnya nilainya Ka dan Kb. Oke. Nah, sedangkan apa aja variabel yang tidak diketahui di sini? Tentu saja yang tidak diketahui atau yang menjadi objektif untuk menyelesaikan problem ini adalah di sini yang pertama adalah besarnya U1-nya. Kira-kira berapa? Ini yang akan dicari. U2-nya ini juga dicari ya. Ini ada berapa? Ini berapa? Ya. Kemudian gaya reaksinya di sini X3-nya ini yang kita cari juga ya ini. Nah, dari sini kita sudah tahu apa yang diketahui dan kita juga tahu apa yang akan dicari. Nah, bagaimana solusinya? Maka dalam hal ini yang pertama adalah kita melihat persamaan matrik kekakuannya dulu. Dari persamaan matrik kekakuan yang ada, kita bisa lihat, kita masukkan kondisi batasnya atau hal-hal yang telah diketahui tadi. Yang pertama adalah U3 sama dengan 0. Nah, di sini U3 sama dengan 0. Kita masukkan ya. Nah, kemudian X3 itu adalah yang kita cari, sedangkan X1, X2-nya adalah hal yang ada. Ini jadi ada ya. Sedangkan yang X3-nya ini yang dicari, ini yang dicari. Bentar ya, ini jadi kalau kita lihat di sini bahwa X3-nya ini yang dicari. Nah, ini yang dicari. Nah, ini yang diketahui, ini yang dicari. Oke. Nah, cara yang pertama adalah untuk menyelesaikan ini kita membuat sebuah partisi. Nah, cara membuat partisi yang pertama adalah Anda lihat bahwa pada daerah di mana nilai U3 ini sama dengan 0 ya. Maka di sini ada U3 sama dengan 0. Anda lihat partisi dibuat di garis gitu ya. Kita potong partisi di sini yaitu sesuai dengan baris di mana ada nilai U3-nya yang sama dengan 0 atau yang bernilai variabel yang 0. Nah, seluruh yang 0 kalau bisa itu ditaruh di dalam baris ketiga. Ini taruh di baris ketiga. Nah, baris ketiga. Ya, ini jelek ini tulisannya ini. Nah, dari sini setelah Anda tahu, maka ini kita tarik garis, kita buat partisi. Satu, ya ini kita tarik. Nah, ini kita tarik partisi ya. Ini ada garis strip titik ini ya. Nah, ini dari sisi barisnya kita ambil. Nah, dari sisi kolomnya juga sama, kita hitung ini kolom 1, 2, 3. Jadi kita tarik baris gini. Nah, jadi bentuk partisinya seperti yang kita lihat
Nah, bentuknya seperti itu dari garis strip titik. Nah, setelah dibuat partisi, maka kita beri nama tiap-tiap blok di dalam partisi menjadi nama lain. Di sini kita sebut untuk blok yang ini kita sebut K alfa alfa. Yang ini adalah K alfa beta. Yang ini adalah U alfa. Yang ini adalah X alfa, ya, X alfa. Nah, selanjutnya yang di bawah ini satu blok ini, nah, ini adalah X beta. Yang ini kita kasih nama K beta alfa, segini ya. Yang ini kita sebut sebagai K beta beta, dan di sini yang 0 ini U beta. Nah, perlu Anda cermati, untuk yang diberi nama U beta itu harus semua sama dengan 0. Ya. Sedangkan pada X beta di sini ya. Ini ya X beta ini. Ya. X beta ini harus yang dicari. Ya, jadi gaya yang dicari itu X beta. Nah, setelah itu maka kita susun matrik baru berdasarkan nama-nama dari matrik partisi tadi. Ya, kita lihat di sini. Nah, selanjutnya persamaan di atas ini ya, yang persamaan di atas ini kita rubah menjadi persamaan ini. Nah, kita rubah menjadi persamaan ini. Jadi ini yang ini X alfa jadi X alfa di sini, X beta jadi X beta di sini. Ini K alfa alfa jadi sini. K alfa beta jadi di sini. Kayak gitu ya. Oke. Nah, setelah kita dapatkan, maka kita buat persamaan matematikanya. Nah, jadi dari persamaan matrik ini ya, maka saya buat persamaan linier di sini ya, di mana disebutkan bahwa X alfa sama dengan K alfa alfa kalikan U alfa, K alfa beta kalikan U beta, dan selanjutnya. Yang ini ya. Yang ini. Nah, dari sini kita tahu bahwa U beta kan sama dengan 0. Nah, ini kan sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Jadi dari persamaan di atas Anda bisa lihat bahwa X alfa sama dengan K alfa alfa kali U alfa. Maka U alfa sama dengan K alfa alfa inverse kalikan dengan X alfa. Sedangkan untuk X beta Anda bisa lihat bahwa K beta alfa dikalikan U alfa ditambah 0 ya, karena U beta 0. Maka didapatkan besarnya X beta. Nah, ini Anda bisa lihat di sini. Coba Anda perhatikan ya. Di sini kan ada U alfa ya. Nah, karena U alfa sama dengan ini U alfa sama dengan ini, maka X beta U alfanya ini disubstitusi ke U alfa ini, sehingga didapatkan persamaan ini. Nah, dari sini Anda bisa lihat, maka bentuk matrik kekakuan yang muncul ya, nilai X alfa sama dengan K alfa alfa, maka dapat ditulis menjadi ini ya. Oke. Sedangkan dari sini kita tahu bahwa U alfa sama dengan K alfa alfa inverse, maka didapatkan nilai ini. Nah, terus di sini untuk konteks inverse-nya
Anda bisa lihat caranya, kita ikuti aja seperti matematika waktu Anda masih SMP ya. Dan Anda bisa lihat di sini nih bahwa inverse dari metrik 2 kali 2, matrik 2 kali 2 adalah ini. Maka didapatkan untuk kasus KA minus KA minus KA, KA plus KB, didapatkan inverse-nya adalah ini. Nah, nilai inverse ini selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan U alfa K alfa alfa minus 1. Nah, dari sini maka bisa kita tentukan besarnya apa yang kita dapatkan. Ya, besar displacement yang dicari. Ya, di sini kan displacement yang dicari apa? Displacement yang dicari adalah U1 dan U2. Ini kan dicari. Nah, sekarang dari persamaan ini maka nilai U1 sudah oke, nilai U2 juga sudah oke. Nah, setelah kita dapatkan nilai U1, U2, yang belum kita dapatkan apa? Yang belum kita dapatkan adalah nilai X beta. X beta di sini kan masih tanda tanya ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai X beta? Maka tinggal kita selesaikan persamaan ini. Nah, ini kita selesaikan. Di mana sebenarnya ini adalah nilai U alfa ya. Nah, sehingga dari sini kita dapatkan ini adalah nilai U alfa, ini adalah matrik K beta alfa ya, Anda bisa lihat. Nah, ini ya sebagai pengingat aja, K beta alfa di atas. Ini K beta alfa. Nah, ini K beta alfanya. Anda bisa lihat. Ini K beta alfanya yaitu 0 minus KB ya. Maka di sini didapatkan nilai X3-nya ya. Itu ketemunya adalah nilai X3 sama dengan minus X1 minus X2. Nah, kalau kita lihat dari hasil perhitungan, Anda bisa lihat, kita lihat dengan cara menggunakan metode Newton 1 ya. Sigma F sama dengan 0, maka relevan ya. Saya kira ini cukup relevan atau sudah sesuai ya dengan hasil bahwa nilai dari X3 itu sama dengan minus X2 dan minus X1. Nah, jadi caranya begitu. Ya. Caranya begitu. Nah, di sini Anda bisa lihat tahapannya. Saya ulangi lagi. Setelah didapatkan, yang pertama, yang paling penting adalah matrik nolnya ditaruh di baris yang paling akhir. Ya, ini U3 sama dengan 0. Selanjutnya, setelah itu dibuat partisi. Nah, setelah dibuat partisi, selanjutnya setiap partisi diberi nama baru, yaitu K alfa alfa dan K alfa beta. Nah, kemudian karena U beta itu selalu sama dengan 0, maka didapatkan X alfa sama dengan K alfa alfa kali U alfa, sehingga U alfa dapat ditentukan. Oke. Ketika U alfa sudah diketahui, maka X beta juga bisa didapatkan. Nah, jadi itu cara solusinya. Saya kira itu untuk bagaimana cara mendapatkan solusi. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan atau kita sambung menjadi matrik tegangan.